Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Let Go and Let God. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia 20 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Beberapa anak-anak Tuhan sering berkata, saya sedang on fire, atau saya sedang menggebu-gebu mencari Tuhan. Dan hal itu ditandai dengan pelayanan yang rajin, aktif dalam banyak kesempatan. Bahkan kalau berdoa bisa bergetar-getar. Pagi ini, perhatikan kehidupan yang dicontohkan oleh Yeremia. Dengan bahasa kita hari-hari ini, bisa dikatakan bahwa Yeremia itu on fire, terbakar dan menggebu-gebu. Namun kita akan belajar dan melihat bagaimana kehidupan Yeremia yang begitu terbakar oleh cinta Tuhan. Dan seakan-akan itu tidak seperti yang kita temukan hari-hari ini. Kehidupan rohani yang dapat disebut sebagai on fire sebenarnya adalah kehidupan rohani yang bermula dari dalam manusia itu sendiri. Gejolak on fire itu ada di dalam, bukan sekedar di luar dengan tanda-tanda gemetaran dan lain sebagainya. Hal paling sederhana dari hidup yang sedang terbakar oleh cinta Tuhan adalah tibanya kita sampai di titik convicted atau tertawan oleh Roh Kudus. Paulus menuliskan tentang dirinya sendiri demikian. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai dengan ke-23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bagaimanakah mungkin manusia bisa mencapai titik seperti itu? Mari perhatikan kembali perkataan kesaksian Yeremia tentang dirinya sendiri. Yeremia 20 ayat ke-7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Dimulai dari hati Yeremia yang rela dan membiarkan dirinya sendiri dibujuk atau dinasehati oleh firman Tuhan. Sehingga kemudian Yeremia melihat dan mengalami kekuatan Roh Kudus yang mencengkram dirinya. Hingga dia berkata lebih lanjut, engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sampai kemudian Yeremia di saat-saat lelah dan putus asa hendak meninggalkan Tuhan dan tidak lagi ingin memperkatakan firman Tuhan yang menjadi tugas dan panggilannya. Yeremia menemukan dirinya dalam posisi seperti ini. Yeremia 20 ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia
dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itulah cinta yang menjadi begitu kuat, sampai-sampai tidak mampu lagi dibendung oleh desakan dan tekanan dari luar. Sebab ledakan yang ada di dalam hati Yeremia itu jauh lebih kuat daripada tekanan apapun yang ada di luar. Semua itu dimulai dari hati yang rela. Adakah hatimu rela untuk ditegur, dipimpin, dan digembalakan? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, berikanlah aku hati yang rela, supaya cinta Allahku bergejolak di dalam diriku. Amin. Jesus loves you, and so do I.